kali ini di episode Ask the Doctor, Lisa udah bareng sama Dokter Novi. Hai. Dokter Novi, apa kabar loh? Baik-baik. Cantik banget Dokter Novi, ya Sehat ampun. selalu. Udah kayak bidadari loh. Aduh, thank you. Bidadari penyelamat juga ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang sekarang mungkin ya lagi nonton dan lagi hamil. Karena Dokter Novi ini adalah spesialis Kandungan. Oke. Bidana dan kandungan tepatnya. Oke, siap. Nah, ini yang mau ditanyain sebenarnya, Dok ya. Karena kan banyak banget simpang siur nih informasi dari internet lah atau dari mana. Kalau misalnya seorang ibu yang hamil itu rentan terkena COVID. Ya. Lebih rentan daripada yang ya maksudnya normal seperti ini. Itu benar ya? Jadi semua kehamilan itu daya tahannya tentunya berbeda dengan orang tidak hamil. Jadi usahakan jangan sampai terkena infeksi apapun. Infeksi bisa bakteri, bisa virus. Jangan hanya berpikir saat pandemi, tapi usahakan ya hidup sehat. Intinya harus makan yang bergizi, menjaga kesehatan ya, kebersihan itu tetap dijaga supaya terhindar dari yang namanya virus, bakteri. Jangan cuma berpikir saat COVID. Betul, sebenarnya nggak cuma COVID aja ya. Jadi sebenarnya banyak juga yang harusnya ibu-ibu nih, karena COVID jadinya lebih ketat, tapi sebenarnya harusnya dari dulu-dulu ya. Iya, sebelum betul. COVID. Nah, kalau ini ada ngaruhnya nggak sih, Dok, ketika terserang COVID itu ke janinnya gitu? Ya, sampai sejauh ini sih penelitian tidak ada yang istilahnya menyerang janinnya. Gitu. Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan dengan diketahuinya pada saat datang, biasanya ibu hamil ingin bersalin atau operasi, itu akan dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Jadi kalau misalnya dicurigai terinfeksi virus COVID-19, otomatis kamarnya akan dipisahkan. Ya, dan bayinya pun ya tidak bisa rawat gabung karena ibu akan dirawat di ruang isolasi yang tidak bisa dijenguk. Seperti itu. Jadi pada saat datang tuh udah langsung dilakukan pemeriksaan ronsen. Kalau ditanya ronsen aman nggak sih pada kehamilan? Itu betul. Jika hamilannya sudah besar, sudah cukup bulan, itu tidak radiasinya nggak besar untuk istilahnya mengganggu pertumbuhan dari janin. Tapi karena keadaan begini memang kita screening semua. Kalau dulu kan enggak tuh, nggak perlu di ronsen. Nah, kalau saat ini swab, kalau berencana kita lakukan swab ya. Kalau istilahnya emergency karena swab kan butuh waktu lebih lama. Jadi kita lakukannya rapid, ronsen dan pemeriksaan darah lengkapnya kita lihat. Kalau memang ada kecurigaan ya langsung masuk Dipisahin. isolasi. Nah, penularan pada anak ketika melahirkan itu possible nggak, Dok? Ya, jelas possible. Tapi karena daya tahan si bayi, dia dapat imun dari ibunya, ya dia lebih baik. Gitu. Jadi bayinya justru imunnya lebih bagus ya, Dok ya? Tapi tetap dari droplet atau dari darah si ibu? Dari droplet. Dari droplet. Ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama darah ibu. Ya. Deh. Nah, ini ada juga yang menarik nih, Dok. Kalau misalnya ibu yang sedang hamil terkena COVID lalu dengan imun misalnya yang bagus dan dia sembuh, nah berarti sama janinnya nggak apa-apa ya, Dok? Nggak ada masalah. Jadi nanti dikatakan sembuh tuh kalau hasil laboratoriumnya darah lengkapnya normal, dari ronsennya normal dan juga swabnya negatif. Kalau itu sudah bisa pulang dan sudah bisa merawat bayinya. Terus mungkin ibu-ibu bingung, gimana nanti saya nyusuinya selama saya dalam ruangan isolasi. Nah, tetap pada saat di ruang isolasi ibunya disarankan untuk pumping. Jadi ya dengan pompa, ibunya memakai masker, tetap protokol kesehatan ya, mencuci tangan dulu, masker, dan juga melakukan pumping sesering mungkin. Nah, nanti diberikan ke si bayi. Jadi pakai botol ya? Nah, disarankan tidak pakai botol, tapi diberikan dengan sendok supaya dia nanti nggak bingung puting. Gitu. Jadi tetap minum ASI, cuman kita sendokin atau ada juga cup feeder namanya. Jadi nanti dia akan pada saat ibunya sembuh, dia tidak bingung untuk diberikan ASI-nya. Ada treatment khusus nggak sih, Dok, untuk ibu hamil ketika masa corona seperti ini gitu? Misalnya mengkonsumsi apa sih yang aman gitu untuk sang ibu gitu? Intinya makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu satu. Ya seperti biasa lah kita hamil nggak hamil seperti itu. Juga karena sedang pandemi, pasti vitamin-vitamin juga akan diberikan lebih. Dan jangan lupa berjemur juga. Berjemur ya. Sekarang itu penting.
vitamin D yang kurang itu meningkatkan angka resiko terjadinya COVID-19. Oke, Dok. Nah, ini kita bicara soal general ya, Dok ya. Sebenarnya ini juga jadi concern para ibu hamil gitu kan, yang namanya morning sickness, nggak enak badan. Jangan sampai nih ada ibu-ibu yang hamil muda misalnya, terus dia ngerasa nggak enak badan, malah nyangkanya, wah, COVID nih. Nah, itu sebenarnya apa ya, morning sickness ini bisa diatasin nggak sih, Dok? Sangat bisa. Morning sickness itu memang terjadi di awal hamil atau usia hamil muda. Nah, biasanya mulai nyaman kapan? Mulai 14 minggu. Nah, kita yang bisa merasakan, karena tiap ibu berbeda, bisa ibu A, ibu B, atau hamil 1, hamil 2, hamil 3 bisa berbeda semua. Nah, jadi ibunya merasakan makan sedikit-sedikit tapi sering. Jangan berharap nanti suaminya, ayo dong kamu makan dong, satu porsi ini harus habis. Nggak usah begitu. Yang penting sedikit-sedikit tapi sering. Minumnya harus apa? Bebas. Ibunya pengennya apa? Yang penting tidak merokok, tidak alkohol, itu bebas kok. Nah, kalau makannya, ya kalau bisa yang bergizi. Kalau tidak bisa dulu, misalnya apa yang bisa masuk, nggak masalah kok. Nah, ini sesuai pengalaman ya, Dok ya. Morning sickness-nya sampai 9 bulan, Dok, karena mah gitu. Nah, ini karena yang kasus seperti ini tuh banyak karena mungkin pada saat masih remajanya ya, kurang menjaga makan-makannya yang pedas, akhirnya kena mah ketika hamil, malah parah ya kan sampai 9 bulan. Ada nggak sih cara nanganin itu, Dok? Karena asam lambung sendiri meningkat pada saat hamil. Otomatis kalau misalnya ibunya ya telat makan, asam lambungnya tambah tinggi, itu bisa kambuh mahnya. Nggak masalah kok menggunakan obat mah sesuai dengan instruksi dokter. Nah, kalau misalnya suka pedes, boleh nggak? Sebenarnya ibu hamil boleh kok pedes, nggak masalah. Tetapi kembali lagi, tahan nggak mahnya? Kalau memang makan pedes terus menjadi nyeri ulu hati, ya jangan. Betul. Jadi ibu sendiri yang bisa merasakan. Tidak masalah untuk mengkonsumsi obat mah sesuai instruksi dokter tentunya. Nah itu tadi soal mitos ngidam ya, ternyata bukan dari bayi, memang hormonal ya, Dok ya. Terus yang udah itu banyak problem ibu hamil, misalnya kayak tidur nih, ya kan. Tidur itu kan kalau misalnya masih hamil muda is okay lah ya. Tapi kalau misalnya udah besar gitu kan, trimester. Bukan semester, emang kuliah. Trimester ketiga itu kadang susah ya, ke kanan, ke kiri. Yang terbaik untuk tidur gimana ya, Dok? Otomatis dengan perut yang membesar, mobilisasi juga terganggu. Mau tidur telentang, sesak nafas, boleh diganjal bantal. Mau kiri kanan sebenarnya nggak masalah kok. Orang suka bilang, oh miring ke sini, yang harus miring ke sini. Enggak juga. Cari yang posisi paling nyaman untuk ibu tersebut. Ini ada yang aku kepoin nih, Dok. Kenapa kalau orang hamil itu lebih sensitif ya mencium bebauan? Kenapa ya itu? Tadi perubahan hormonal, apalagi di hamil muda. Wah, itu benar-benar kita mungkin yang tadinya suka parfum itu bisa pusing, bisa menjadi muntah-muntah. Tapi nggak semua kehamilan seperti itu sih, dan nggak semua istilahnya hamil 1, 2, 3 pasti sama tadi. Jadi tergantung lagi ya, balik lagi ke situ. Nih, Dok. Terus ada lagi problem saat ibu hamil itu adalah kan ini emang kayaknya buat cewek-cewek ya kan, buat ibu-ibu. Katanya sering mengeluarkan cairan dari vaginanya ya. Itu normal nggak sih? Ya, di mana hamil ini memang terjadi perubahan hormonal yang cukup besar. Pada wanita tuh terjadi perubahan hormonal saat waktu awal mens. Pada saat hamil, pada saat menopause, itu hormonnya berubah. Nah, kalau hamil ini memang lendir yang keluar dari area kewanitaan memang lebih banyak, Mbak Lisa. Tapi nggak usah khawatir. Normalnya yang bagaimana sih? Asal tidak gatal, tidak bau, itu masih normal. Juga warnanya tidak yang hijau, itu berbeda ya. Kalau udah ada keluhan perubahan warna, ada gatal, ada bau, itu ada infeksi. Nah, infeksinya tergantung infeksi apa. Nah, kalau memang banyak saja tidak nyaman karena becek, ya boleh menggunakan panty liner boleh, atau pembersih area kewanitaan yang pH-nya sesuai dengan area kewanitaan kita. Berapa coba?
3,5 sampai 4,5. Jadi kalian kalau misal ibu-ibu nih, ibu-ibu bisa melihat, oh iya nih pH-nya segini sesuai. Aman kok, boleh digunakan kapan saja. Oke, Dok, tadi ngomongin soal infeksi sendiri, apa ya, nggak semua yang ibu hamil itu fine-fine aja, ada mungkin yang infeksi kayak gitu. Itu ada ngaruhnya nggak sih, Dok, pada saat persalinan, misalnya dari persalinan normal ya, itu infeksinya akan kena ke bayinya nggak? Kayak misalnya. Tidak semua infeksi pada ibu kena ke bayinya seperti itu. Yang kita khawatirkan pada kasus-kasus penyakit menular seksual. Salah satunya kita sebut dengan kondiloma acuminata atau jadi di area kewanitaannya ada seperti kembang kol. Ada benjolan-benjolan seperti itu. Itu disarankan untuk tidak melahirkan secara pervagina atau spontan. Jadi nanti sarannya operasi sesar. Kenapa? Karena dengan virus kondilom itu takutnya tumbuh di area pernafasan dari si janin. Nanti kondilomnya itu jadi tidak bisa mengganggu untuk pernafasan janin. Timbul benjolan-benjolan di area pernafasan. Wah bahaya juga ya. Itu sendiri, Dok, kenapa ya banyak yang sesar? Emang apa sih yang harus dilakukan? Kalau saya sebenarnya sebagai dokter kebidanan dan kandungan saya pro normal. Jadi saya mengusahakan untuk lahir normal. Misalnya sungsang. Dokter masih nolong nggak lahir sungsang untuk lahiran normal? Masih, saya masih nolong lahiran sungsang normal. Nah, tapi kalau indikasi, ada indikasi kebidanan. Contohnya, panggulnya sempit. Ya, berarti memang harus operasi. Padahal istri saya besar nih, Dok. Yang diukur bukan lemaknya, tapi adalah tulang panggul. Nah, ciri-cirinya gimana sih, Mbak Lisa? Kalau kita lihat, ini kira-kira ini panggulnya sempit. Saya udah bisa lihat dari tinggi badan. Kalau ibunya mungil, biasanya panggulnya sempit. Karena kita bicara tulang. Itu indikasi kebidanan. Ada juga ari-arinya, atau janinnya melintang. Itu mau nggak mau harus operasi. Harus operasi sesar ya. Ada juga yang bukan indikasi karena kebidanannya. Contoh apa? Misalnya ada mata minusnya terlalu tinggi, lebih dari 6. Itu salah satu indikasi, tapi bukan di area kebidanan atau kandungannya, tapi di istilahnya di bagian mata. Atau ibu dengan penyakit jantung, dokter jantungnya tidak menyarankan untuk lahir normal, yaitu indikasi dari spesialis jantung. Itu contoh-contohnya. Kalau misalnya nggak ada kendala, terus pengen sesar deh, Dok, biar terasa seperti remaja terus-terusan. Sayang suami gitu ya. Gimana? Ya, indikasi seperti itu kita sebagai dokter harus mengarahkan. Harus mengarahkan kelebihan dan kekurangan daripada tindakan tertentu. Tapi kalau misalnya pasien tetap memilih, itu adalah hak pasien. Jadi tapi prinsipnya sebagai dokter harus mengarahkan kalau bisa persalinan normal, keuntungannya seperti ini. Jadi bisa mobilisasinya lebih cepat, dari segi ekonomis juga lebih murah, ibunya bisa merawat janin lebih istilahnya lebih dekat, jadi biasa kan, tidak terganggu. Tapi, Dok, ada juga nih temanku yang dia itu ternyata pas lagi hamil ketubannya pecah, Dok. Nah, terus suaminya tuh bingung harus ngapain gitu. Sebenarnya aku juga greget gitu, tapi aku juga di situ nggak bisa bantuin karena aku juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, sebenarnya pada saat ketuban pecah ada pertolongan pertama apa sih yang bisa dilakukan? Jadi ketuban pecah itu tergantung usia kehamilannya berapa. Kalau sudah cukup bulan, ya atau misalnya sudah kontrol nih, tahu posisinya kepala, waktu kata dokternya bagus nih, ya itu nggak usah tergopoh-gopoh, tapi prinsipnya tetap ke rumah sakit. Karena apa yang kita takutkan? Takutnya begitu ketuban pecah, berarti udah ada hubungan antara janin dengan dunia luar. Takutnya infeksi. Atau air ketubannya nanti habis, sehingga di situ kan ada tali pusat. Nah, tali pusat yang memberikan oksigen dan nutrisi ke janin dari ari-ari. Nah, kalau misalnya air ketuban habis, dia tertekan tuh tali pusatnya. Bayinya nggak bisa nafas dengan baik. Jadi tetap prinsipnya kalau ketuban pecah ke rumah sakit. Langsung ya, udah nggak ada pertolongan pertama, udah langsung aja bawa aja deh. Nah, gitu. Kalau misalnya bingung suaminya gimana, udah ibunya suruh tidur, jangan berdiri-berdiri ngurus baju lagi, ngurus apa yang dibawa. Itu suaminya yang berperan. Ibunya tetap posisi tidur. Tidak boleh jalan-jalan lagi.
seberapa lama sih kita harus nunggu sampai ketubannya? Maksudnya dibawa, nggak bisa lama-lama ya? Sesegera mungkin ke rumah sakit, karena di situ dokternya yang harus memeriksa apakah ini pembukaannya berapa, atau apakah ada tali pusat yang keluar. Itu bisa terjepit kalau misalnya kepalanya tinggi, itu takutnya tali pusat yang keluar itu membahayakan keadaan dari si janin. Itu dia Sobat 7, makanya kalau misalnya kita emang lagi emergency, mendingan langsung bawa aja deh ya, daripada so tahu harus gimana-gimana, nanti malah jadi wah makin berabe juga, mending dibawa aja langsung. Apalagi takut kalau lagi COVID gini, oh ketuban pecah, jangan ke rumah sakit dulu. Segera justru ke rumah sakit. Ingat, keadaan emergency jangan takut ke rumah sakit. Rumah sakit saat ini sudah memayungi pasien dan tenaga medis dan paramedisnya untuk datang ke rumah sakit dalam keadaan sehat. Mereka sudah memisahkan mana yang infeksi COVID-19 dan tidak. Walaupun semua itu tetap kita harus jaga ya, tentunya ya, sesuai protokol kesehatan. Ya udah Dok, makasih banyak loh hari ini. Tapi kita juga bakal ngomongin soal lain di mana ini juga penting ya. Ini banyak terjadi juga di masyarakat Indonesia ini. Tentang apa? Penasaran kan? Makanya nonton terus di Ask the Doctor bareng sama Lisa dan juga Dr. Novi. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye-bye. Bye.